Ahli hukum tata negara menilai bahwa perubahan sistem pemilu saat ini tidak tepat dilakukan setelah proses atau tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Sesuai dengan keahlian saya. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sidang hari ini dihadirkan dua saksi ahli yang menilai bahwa gugatan tentang perubahan sistem pemilu saat ini tidak tepat dilakukan. Ahli hukum Charles Simabura menilai perubahan sistem pemilu ketika tahapan pemilu sudah mulai berjalan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara ahli hukum Firman Nur menilai perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup bukanlah solusi satu-satunya untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Sistem pemilu kita. Terima kasih, ahli. Maka bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu, apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang mulia ini, tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang menurut tahapan akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa tentang sidang uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, sudah ada rekan kami Leo Chandra akan mengabarkannya dari sana. Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan uji material nomor 7 tahun 2017 tentang sistem pemilu. Di mana hari ini dihadirkan perwakilan dua ahli dari Perludem, yaitu Charles Simabura yang hadir pada ruang sidang dan juga ada Firman Nur yang hadir secara daring. Di mana Perludem juga meminta agar para hakim tidak mengabulkan terkait tentang sistem profesional dilakukan secara tertutup, di mana dua ahli ini juga memberikan statementnya. Untuk Firman Nur mengatakan bahwasannya perubahan sistem ini bukan solusi satu-satunya memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Sementara Charles Simabura juga memberikan pendapat untuk sistem dapat mengganggu proses yang sudah berlangsung, dan juga sistem profesional ini terbuka dinilai melahirkan liberalisme politik dengan menetapkan kemenangan individual total dalam pemilu. Dan juga ada 6 pemohon yang hadir di dalam ruang sidang. Yang pertama ada Demas Brian Wicaksono, salah satu pengurus dari PDI. Kemudian ada Yuwono Pindanti, bakal calon legislatif 2024. Ibnu Rahman Rianto dan juga Nono Mario Jono. Ini di mana para pemohon ini meminta hakim untuk menciptakan mengganti sistem profesional yang tadinya terbuka, maksud saya diganti untuk menjadi sistem tertutup, di mana setiap masyarakat ini memilih untuk calon legislatif berdasarkan gambar partai, bukan berdasarkan nama caleg legislatif. Dan ini juga dapat mengakibatkan perpecahan, di mana untuk calon legislatif yang terpilih dapat menciptakan kecurangan yang seperti yang terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya, di mana para pemohon maksud saya ini meminta agar terciptanya sistem pemilu 2024 yang lebih bersih, jujur dan juga adil. Serta ini juga dapat kemudian untuk sidang ini sendiri itu sudah berlangsung dari bulan November 2022 dan hari ini merupakan sidang ke-14-nya. Dan kemudian besok maksud saya persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Mei mendatang dengan menghadirkan pihak ahli terkait lainnya. Begitu Tisa, kembali ke Anda ke studio. Leo, kapan tadi persidangan selanjutnya akan dilakukan dengan agenda apa? Ya, agenda untuk sidang di Mahkamah Konstitusi itu sudah berlangsung pada pukul 11 pagi tadi dengan menghadirkan dua saksi dengan agenda pembacaan atau dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Seperti itu. Maksud saya, yang saya tanyakan tadi adalah rencana persidangannya kapan dan dengan agenda apa? Oke. Untuk sidang selanjutnya itu akan berlangsung pada tanggal 15 Mei mendatang dengan agenda pembacaan atau dengan menghadirkan dua ahli terkait lainnya, seperti itu.
Apa yang akan dipanggil Leo terkait dengan materi persidangan ini? Ya. Untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait siapa ahli yang akan dihadirkan pada tanggal 15 Mei mendatang. Namun dari saksi yang dihadirkan hari ini itu merupakan mereka yang berasal dari organisasi Persatuan Demokrasi dan juga atau Perludem, yaitu untuk perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Seperti itu maksud saya. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda.